Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Shelina Aulia dengan NIM yang tertera. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan tema bersuara tanpa kata bagi anak tunawicara. Next. Alasan saya memilih tema ini karena kemampuan berbicara seringkali kita anggap hal yang sederhana dan otomatis dimiliki oleh semua orang. Padahal bagi sebagian anak, kemampuan berbicara menjadi tantangan besar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, tunawicara sendiri merupakan gangguan bicara yang menyebabkan kesulitan berkomunikasi dengan baik. Menurut Mangun Song 2009, tunawicara merupakan gangguan berbahasa yang diartikan sebagai adanya kesenjangan antara kemampuan memahami dan mengungkapkan gagasan melalui bahasa. Jadi, sebenarnya tunawicara bisa berpikir dengan baik tetapi kesulitan menyalurkan pikirannya dalam bentuk kata atau suara yang bisa dimengerti oleh orang lain. Dalam jurnal Afifah DKK 2024, tunawicara juga dikaitkan dengan gangguan pendengaran, di mana anak tidak mampu mengembangkan kemampuan bicara walaupun alat suaranya normal. Jadi, gangguan bicara ini bukan hanya soal alat vokal, tapi juga proses kognitif, motorik, dan pengalaman sosial. Next. Selanjutnya adalah karakteristik tunawicara. Tunawicara memiliki karakteristik yang beragam tergantung tingkat gangguannya. Beberapa di antaranya seperti kesulitan mengucapkan kata atau bunyi tertentu, sering menggunakan gestur, bahasa tubuh, atau ekspresi wajah untuk menyampaikan maksud, bicara terbata-bata, cadel, atau terdengar suaranya sengal. Kadang tampak pendiam dan sulit bergaul, memiliki rasa percaya diri yang rendah dalam berkomunikasi. Dalam jurnal juga dijelaskan bahwa tunawicara sering menunjukkan sikap pasif di lingkungan sekolah karena mereka takut salah bicara atau tidak dimengerti oleh teman-temannya. Hal ini bisa berdampak pada aspek sosial dan emosional, sehingga anak cenderung lebih suka menyendiri atau berinteraksi hanya dengan orang-orang terdekat yang sudah memahami kebiasaan komunikasinya. Next. Peran dukungan sosial terhadap penyandang tunawicara. Dalam mengatasi hambatan ini, dukungan sosial berperan besar. Menurut Sarafina dan Smith 2014, dukungan sosial bisa berbentuk emotional support, instrumental, informational, dan companionship support. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Afifah DKK 2024 di Rumah Terapi in Clover, Semarang, bahwa anak tunawicara yang mendapat dukungan keluarga, guru, dan terapis menunjukkan peningkatan percaya diri dan kemampuan komunikasi yang lebih baik. Contohnya, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun dengan gangguan pendengaran berat mampu mulai berbicara setelah diberikan latihan kosakata harian dan afirmasi positif dari terapis serta dukungan keluarga di rumah. Next. Selanjutnya ada hambatan yang dihadapi. Dalam praktiknya, anak tunawicara menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan jurnal, hambatan tersebut meliputi 1. Kesulitan komunikasi verbal karena sulit mengucapkan kata dengan jelas. Hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman antara penyandang tunawicara dengan lawan bicaranya. Yang kedua, hambatan sosial. Anak sering merasa berbeda dan menarik diri. Perasaan berbeda dari teman sebaya menghasilkan anak yang menarik diri dari sosialnya. Ketiga, ada hambatan akademik karena kegiatan belajar banyak bergantung pada kemampuan berbicara dan mendengarkan. Yang keempat, ada hambatan emosional, yaitu seperti rasa malu, rendah diri, dan mudah frustasi saat gagal mengucapkan kata. Di sini juga ada minimnya fasilitas yang ramah disabilitas dan kurangnya dukungan sosial dari masyarakat. Semua hambatan ini saling berkaitan dan bisa memperburuk perkembangan anak jika tidak ditangani dengan dukungan yang memadai. Next. Selanjutnya ada faktor penyebab tunawicara.
Masih menurut jurnal yang sama, penyebab tunawicara bisa dikelompokkan menjadi 4 faktor utama. Yang pertama, ada faktor biologis atau medis, kelainan organik atau fisiologis yang membuat anak kesulitan mengucapkan bunyi dengan jelas. Gangguan pendengaran juga bisa menjadi penyebab utama karena anak tidak mampu mendengar atau menirukan suara, atau yang biasa kita sebut dengan kelainan alat bicara atau gangguan pendengaran. Selanjutnya, ada faktor neurologis, hubungan sistem saraf pusat dengan kemampuan mengontrol otot bicara mirip dengan penyakit disartria atau apraksia, atau yang bisa kita sebut dengan gangguan saraf motorik. Selanjutnya, yang ketiga, ada faktor psikologis dan lingkungan. Lingkungan keluarga dan sosial yang minim komunikasi atau dukungan juga bisa menyebabkan keterlambatan bicara. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya interaksi sehingga minimnya stimulasi untuk anak. Yang terakhir atau yang keempat, ada faktor emosional. Faktor emosional menunjukkan bahwa emosi dan percaya diri juga berpengaruh terhadap kelancaran bicara anak, seperti rasa trauma, rasa malu, atau tekanan sosial yang membuat anak menjadi enggan bicara. Faktor-faktor ini sering tumpang tindih sehingga dibutuhkan pendekatan multidisipliner untuk menanganinya. Next. Selanjutnya ada solusi dan strategi penanganan pada anak tunawicara. Penanganan anak tunawicara dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan terapis, guru, dan keluarga agar kemampuan berbicara anak dapat berkembang optimal. Menurut Aisyah DKK juga menjelaskan bahwa pendekatan yang paling efektif memang pendekatan yang melibatkan terapis, guru, dan keluarga. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada terapi bicara rutin. Dilakukan oleh terapis profesional untuk melatih artikulasi, pengucapan, dan kelancaran bicara. Latihan dilakukan secara bertahap dan konsisten disesuaikan dengan kemampuan anak. Selanjutnya ada dukungan guru di sekolah. Guru memberikan latihan pengucapan sederhana setiap hari, memakai media visual seperti gambar dan kartu kata, serta menciptakan suasana belajar yang inklusif dan suportif. Bukan hanya guru, tetapi lingkungan di sekolah juga bisa membantu untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif dan suportif. Yang ketiga, ada keterlibatan keluarga. Orang tua berperan penting mendampingi anak berlatih di rumah, memberi dukungan emosional, dan memperkuat hasil terapi dengan latihan mandiri di luar jam sekolah. Dan memberikan dukungan emosional agar anak merasa dihargai. Yang terakhir, ada penggunaan media komunikasi alternatif. Untuk anak dengan hambatan berat, digunakan bahasa isyarat dan gambar agar anak tetap dapat berkomunikasi. Pendekatan ini termasuk bentuk augmentatif dan alternatif sederhana, seperti bahasa isyarat atau gambar untuk anak dengan hambatan berat, supaya tetap bisa berkomunikasi dengan jelas. Pendekatan ini terbukti membantu anak mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi secara bertahap, walaupun pelan, tetapi ada progres yang dilakukan. Next. Kesimpulan dari dua penelitian yang saya pelajari, kita bisa simpulkan bahwa keberhasilan anak tunawicara tidak hanya tergantung pada terapi medis, tapi juga pada dukungan sosial dan lingkungan yang empati. Harapannya, masyarakat semakin peka dan tidak memandang tunawicara sebagai kekurangan, tetapi sebagai tantangan yang bisa diatasi dengan kasih, komunikasi, dan kolaborasi. Maka tugas kita sebagai masyarakat bukan fokus pada gejala fisiknya, tapi juga memahami perasaan mereka, memberi ruang untuk berekspresi, dan membantu mereka untuk menemukan cara mereka sendiri untuk bersuara. Jadi, meskipun mereka tidak dapat berbicara dengan kata-kata, mereka tetap bisa memiliki suara yang bisa kita dengar melalui ekspresi, semangat, dan usaha mereka untuk berkomunikasi. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Semoga pembahasan ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya dukungan sosial dan empati terhadap anak tunawicara. Bukan hanya tunawicara, bisa jadi dengan disabilitas mental yang lain. Karena pada dasarnya setiap anak punya cara sendiri untuk berkomunikasi, dan tugas kita adalah memastikan agar mereka tetap didengar. Terima kasih semuanya.